Baik, pertanyaan selanjutnya untuk malam ini ada Tim Stay di Rote Muke Kuku yang malam hari ini mau bertanya, makan darah hewan apakah itu berdosa? Karena kata temannya itu dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak bisa dibilang dosa yang tidak dapat diampuni ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dosa tidak diampuni itu hanya dosa hujat terhadap Roh Kudus. Semua dosa yang lain itu dapat diampuni ya. Nah, tapi pertanyaan saudara adalah, bolehkah makan darah? Pada zaman sekarang, apakah orang Kristen boleh makan darah? Itu memang menjadi pro kontra. Dan kalau darah tetap dilarang untuk dimakan, maka ini penerapannya ini cukup banyak ya. Misalnya, anjing yang mau dimakan atau dimasak, itu biasanya tidak disembelih, RW itu ya. Kadang-kadang hanya dipukul kepalanya, dan itu tidak mungkin darahnya itu keluar semua. Pasti ada darah. Nah, apakah itu boleh dimakan? Orang yang berburu atau menembak binatang buruannya sehingga langsung mati, tentu darahnya tidak bisa dikeluarkan seluruhnya dari tubuh binatang buruan itu. Pada waktu kita misalnya makan ikan atau steak yang dimasak setengah matang, kita seringkali lihat kadang-kadang ada darah di sana. Atau juga banyak orang pada waktu memasak misalnya burung dara, mereka tidak membunuh atau menyembelihnya, tapi hanya tutup hidungnya, dan tentu darahnya juga tidak keluar. Nah, apakah makanan-makanan seperti itu boleh dimakan? Ini menjadi pro kontra. Nah, sekarang kita perlu memperhatikan lebih dulu beberapa ayat yang selain kelihatannya melarang makan darah, juga membingungkan ya tentang arti yang dimaksudkannya. Kejadian 9 ayat 4 mengatakan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saya ulang, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Ulangan 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Lalu Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah ini kepadamu di atas mezbah, dan seterusnya. Nah, ada dua hal yang perlu dipersoalkan ya. Yang pertama adalah, apa maksudnya kalau dikatakan darah ialah nyawa? Saudara-saudara, jelas bahwa kalau dalam Kejadian 9 ayat 4 dan ayat-ayat yang lain yang sudah saya baca, dikatakan bahwa darah itu, dikatakan darah diidentikan dengan nyawa. Itu tidak bisa diartikan bahwa memang kitab suci mengajarkan bahwa darah itu betul-betul nyawa. Tidak, saudara ya. Darah itu dikatakan sebagai nyawa itu karena darah yang mengalir di dalam tubuh seseorang itu adalah sesuatu yang menunjukkan atau membuktikan kehidupan. Kalau darah hilang, maka kehidupan pun berhenti dan nyawa pun melayang. Karena darah ialah nyawa, maka dalam Matius 27 ayat yang keempat dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Atau dalam ayat yang ke-24 ya dikatakan bahwa ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Jadi karena darah itu dianggap sebagai nyawa, maka disebut tentang menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, karena darah ialah nyawa, maka Tuhan menggambarkan darah, Tuhan itu menggunakan darah. Karena darah nyawa, Tuhan menggunakan darah untuk menebus nyawa manusia. Dalam perjanjian lama itu digunakan darah binatang, dan dalam perjanjian baru digunakan darah Kristus. Jadi waktu kita makan darah itu tidak sama dengan kita makan nyawa ya. Itu perlu, hal pertama yang perlu dicamkan. Hal kedua adalah, sekarang bolehkah kita makan darah? Perlu kita ketahui ya, pada zaman Adam manusia tidak boleh makan daging ya. Manusia hanya boleh makan sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian atau buah-buahan. Itu nyata dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi manusia tidak makan daging, tidak makan yang bernyawa, hanya makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan.
Tapi sejak zaman Nuh keluar dari batra, Tuhan lalu mengizinkan manusia makan daging. Kejadian 9 ayat 34. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, teks ini atau ayat ini jelas menunjukkan bahwa sejak saat itu manusia boleh makan daging. Ayat 3-nya. Jadi ya, berbeda dengan zaman Adam, di mana manusia hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Sejak saat itu manusia diizinkan makan daging. Mengingat bahwa sejak zaman Nuh Tuhan sendiri mengizinkan manusia makan daging, maka tidak ada siapapun boleh melarang manusia makan daging dengan menggunakan Kejadian 1 ayat 29, karena itu sudah dianulir oleh Kejadian 9 ayat 3. Juga orang Kristen sebetulnya tidak boleh mempunyai pandangan bahwa makan daging itu adalah satu dosa atau sesuatu yang melanggar peri kebinatangan. Tidak. Nah, yang berikut adalah teks ini kelihatan melarang manusia makan darah ya. Ayat yang keempat. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Apakah benar ayat ini melarang orang makan darah? Dan kalau benar, apakah larangan makan darah dalam ayat ini dan juga ayat-ayat lain dalam Perjanjian Lama masih berlaku sampai sekarang? Ini ada pro kontra yang sangat hebat terhadap hal ini. Tapi menurut saya, ayat-ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Pertama, penebusan dosa dalam Perjanjian Lama itu menggunakan darah binatang. Dan itu merupakan tipe atau bayangan dari penebusan dosa dengan darah Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita melihat larangan makan darah dalam begitu banyak ayat di dalam Taurat Musa, maka satu hal yang sangat penting untuk dipertanyakan adalah mengapa dalam hukum Taurat Musa melarang untuk orang makan darah. Jawabannya ada dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Ayat 10, 11. Dikatakan demikian. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Nah, ayat yang ke-10 melarang makan darah, disertai ancaman hukuman mati. Tapi ayat 11 dimulai dengan kata karena, yang menunjukkan ayat 11 merupakan alasan mengapa Allah melarang manusia makan darah pada zaman Musa. Alasannya ialah nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan darah itu digunakan sebagai pendamaian atau penebusan. Karena darah itu digunakan untuk penebusan, maka darah itu bukan untuk manusia, untuk dimakan, tapi harus dipersembahkan kepada Allah. Dan satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa semua tipe atau bayang-bayang itu berakhir apabila antitipenya datang. Misalnya ya, orang dulu kalau berdosa potong kambing, potong domba dan sebagainya. Itu adalah tipe. Tapi begitu antitipe yaitu Kristus datang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu Yesus sudah disembelih sebagai anak domba kita, Yesus yang sudah datang, maka stop semua korban kambing domba. Itu sudah tidak boleh lagi. Karena itu adalah bayang-bayang. Nah, demikian juga makan darah dilarang. Karena apa? Karena darah dipakai untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai penebusan nyawa atau dosa manusia. Nah, begitu Kristus sudah datang, dia sudah mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban penebus dosa manusia. Maka kalau antitipe datang, tipe sudah berhenti. Dan karena itu maka aturan makan darah selesai atau berakhir setelah Yesus Kristus mencurahkan darahnya dan menebus dosa manusia. Karena itu memang dalam Perjanjian Lama ada larangan makan darah. Tapi sejak Yesus Kristus datang menggenapi tipe itu sebagai antitipenya, maka semua larangan makan darah harus berhenti. Kedua, larangan makan darah itu termasuk dalam hukum seremonial, hukum upacara. Ada hukum moral, itu harus terus berlangsung. Seperti 10 hukum, itu terus berlangsung selama-lamanya. Tapi hukum seremonial itu sudah berakhir pada waktu Tuhan Yesus datang. Dan ayatnya itu jelas di dalam Efesus yang kedua ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah hukum seremonial,
bukan hukum moral. Dan masih banyak ayat lagi yang bisa ditunjukkan bahwa di dalam perjanjian baru hukum-hukum seremonial sudah berakhir. Dan saya mau simpulkan ini adalah bahwa memang apakah ada larangan makan darah dalam perjanjian lama? Ya, ada. Mengapa dilarang? Karena darah dianggap sebagai nyawa, dan nyawa itu dipakai, darah dipakai sebagai penebusan dosa. Begitu, itu adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang memberikan korban penebusan dosa lewat darahnya. Sebelum Yesus datang, darah binatang yang dipakai. Karena itu darah binatang tidak boleh dimakan. Tapi pada waktu Yesus sudah datang, maka antitipe selesai, penebusan oleh darah Yesus. Maka dengan demikian secara otomatis semua tipe termasuk larangan makan darah menjadi berhenti. Jadi sekarang kesimpulannya, sekarang apakah makan darah boleh? Boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Dan itu bukan satu dosa, apalagi dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni, itu sama sekali salah.